Ketua Umum PSSI terbaru, Erick Thohir, baru menjabat selama 2 minggu sejak 16 Februari 2023. Tanggal 7 Maret ini udah banjir kritikan nih buat Pak Erick Thohir ini nih dari netizen Indonesia. Mungkin apakah dia kelelahan atau kecapean, kita nggak tahu kan karena banyak urusan juga. Dan kita akan ngebahas beberapa kritikan dari netizen dan terhadap Pak Erick Thohir ini selama ngurusi PSSI yang bisa dibilang belum sebulan lamanya ya. Nah, gue akan bersama Alif dan juga Wila, dua reporter terbaik di Bola Sporter yang selalu selalu menghiasi dan memberitakan sepak bola nasional di kanal bolasport.com. Kita sapa dulu. Halo Alif. Halo Bang Ari, sehat Bang? Sehat Wila? Iya, sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Erick Thohir kabar Alif? Wah, masih Sehat sibuk ya? Masih sibuk. Kesana kemari. Kesana kemari. Jadi masih sehat Bang, karena masih bisa menyibukkan diri, berarti harusnya masih sehat. Banyak banget soalnya. Mau bahas yang mana itu? Oke. Baik. Pak Erick Thohir 16 hampir 3 minggu ya, 3 minggu lamanya jabat sebagai ketua PSSI udah cukup banjir kritikan nih Lip. Pagi setelah Sarah Sechan kemarin tanggal 4 Maret di Surabaya kan. betul. Nah, itu mulai tuh banyak tuh kritikan. Yang pertama kita ngebahas satu-satu kita bahas. Kita bahas masalah Liga 2 dihentikan. Waduh. Alif, pandangannya seperti apa Alif? Wah, kalau kita throwback nih seakan-akan pas dia terpilih kan Liga 2 menjadi salah satu isu yang ingin dia benahi ya. Dengan kata lain ada asa untuk dilanjutkan waktu itu Mbak ya, waktu dia terpilih. Namun pada kenyataannya Liga 2 akhirnya harus diberhentikan ya dengan berharap di kompetisi musim baru ya. Itu menjadi duka juga bagi para klub-klub Liga 2 yang sudah menantikan, apalagi Pak Erick kan di awal kepemimpinannya sempat memberikan harapan kepada Liga 2 untuk lanjut ya. Seperti Hamka Hamzah juga sempat melontarkan harapannya bahwa akan lanjut atau gimana, dan beberapa klub Liga 2 juga pengen lanjut ya Mbak sebenarnya karena masih untuk Liga 2 kan karena masih ada latihan-latihan kan sih? masih latihan. Masih ada yang latihan gitu kan. Jadi Dan masih ada harapan untuk bisa dilanjutkan gitu kan. Dan waktu itu sempat ada kayak jumpa pers juga ya dengan menyatakan bahwa para klub Liga 2 hampir semuanya ingin lanjut ya. Liga 2-nya lanjut. Namun pada kenyataannya Pak Erick memberhentikan dengan atas dasar katanya ini udah keputusan bersama ya. Iya, dengan alasannya klub ya. keputusan Waktunya mepet juga ngaruh nggak sih Wil? Waktunya mepet. Kalau menurut lu? Kayaknya itu juga ngaruh Bang, tapi kan Liga 2 kan nggak terlalu lama nggak sih Bang? Lama juga soalnya kan kalau salah baru putaran pertama kan, Iya belum sih. putaran kedua, belum babak 8 besar, babak 4 besar. Nah kalau menurut lu itu waktu ngaruh nggak salah satunya? Soalnya kan pas gue baca kemarin katanya waktu bentrok sama Piala Dunia, sama juga dengan Ramadan dan Idul Fitri. Nah kalau Wila sendiri benernya bisa nggak sih sebenarnya Liga 2 digelar gitu? Kalau targetnya sampai selesainya sampai berakhir di tahun ini harusnya masih bisa sih Bang. Masih bisa. Masih bisa sih Bang kalau untuk target sampai tahun ini gitu ya. Kan sebutannya 2022 2023 gitu kan. Berarti kan nggak masalah walaupun sampai setelah selesai Piala Dunia pun masih bisa kan harusnya Bang. Masih bisa kalau seandainya Piala Dunia dijeda dulu. Sebenarnya masih bisa. Masih bisa kan seharusnya. Jadi kalau aku sih harusnya masih bisa menurutku. Masih bisa ya. Walaupun bisa dibilang sedikit masa kan enggak? Iyalah, soalnya kan masalah hanya beberapa klub aja yang masih berlatih kan, sisanya udah dibubarkan sisanya kan. Udah dibubarkan. Oke. Jadi teman-teman tuh setelah Pak Erick Thohir dan keputusan bersama klub Liga 2 itu memutuskan untuk tidak lanjutkan, banyak banget suara miring ya kayak yang di media sosial lah. Ada yang bilang janjinya palsu lah atau bagaimana. Nah, di sini kan Pak Erick kalau salah udah klarifikasi ya. Itu bukan janji palsu ya, Lip ya. Dalam kemarin. Gimana tuh, Lip? Ya, dia juga pas lagi di Jakarta kan juga ada jumpa pers ya tentang Sarah Sechan dan juga itu mau mendatangkan perwakilan klub Liga 2 itu CEO PSM Yogyakarta ya. Si siapa namanya? Kalau salah tuh si Widakdo ya, Pak? Bukan. Gue lupa namanya. Ya itulah gue tahu. Terus nah, di situ bahwa keputusan yang diambil juga udah yang terbaik dan juga menambahkan format baru untuk Liga 2 di musim depan. Itu dimana salah satunya menggunakan satu pemain naturalisasi dan satu pemain asing. Oh, bukan 2. Enggak satu. Satu doang gitu. Satu pemain asing dan satu pemain naturalisasi. Kalau untuk naturalisasi satu. Itu menjadi deretan terobosan ya yang dijanjikan oleh
Pak Eri. Intinya sih lebih kayak gini sih Bang, kalau yang kemarin itu yang Sarasehan itu lebih ke kayak menjanji, bukan apa karena janjinya udah diingkar nih Bang yang kemarin bisa disebut kayak gitu kan, tapi dia membuat sesuatu yang baru, ngomong akan fokus ke Liga 2 yang baru yang selanjutnya, tapi dengan operator yang baru juga. Jadi kalau kemarin kan tetap di Liga 1 nih Pak, operatornya sama dengan Liga 1 gitu kan, di PT LIB gitu kan, sama dengan Liga 1 gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang jadi lebih fokus ke Liga 2-nya untuk musim depan, tapi dengan operator yang baru dan pengennya independen dan nggak ada yang lainnya kayak Ya, gitu. tapi sebenarnya gue juga setuju juga dengan beberapa pernyataan di Sarasehan ya. Tadi lu bilang ada operator baru buat Liga 2, terus pemain asing ada Liga 2 lagi, naturalisasi satu klub satu, dan akhirnya akan menambah value nilai dari Liga 2 sendiri-sendiri ya. Tapi kan yang bisa yang bisa jadi main kan adalah posisi Liga 2 ini kabarnya tuh juga dimulainya agak jauh ya, Lip, antara Liga 1 sama Liga 2 ya, nggak salah Juli ke November ya. Liga 2 nggak salah November, Lip ya, buat musim depan, Lip. Iya, kabarnya rencananya bakal dibuat November gitu Bang. November tahun ini? Iya, November. Tapi kan itu juga karena mau bentukin loh Bang, kayak operator barunya ini loh Bang. Jadi nggak bisa buru-buru gitu kan, nggak bisa langsung asal muncul dan buru-buru. Jadi harus benar-benar planningnya itu diperjelas gitu loh Bang. Makanya niatnya dibuat di November kayak akhir tahun gitu, mulai dari akhir tahun kayak liga-liga yang lain gitu loh. Oke. Tapi kabarnya juga Liga 2 ini berubah nama ya? Iya. Jadi Liga Nusantara. Liga Nusantara. Jadi Liga Nusantara. Dengan alasan agar tidak ada label ya Mbak ya, atau menganaktirikan ibaratkan antara Liga 1 dan Liga 2 itu maksud. Oke. Artinya ada sponsor di depannya gitu bukan? Berarti kan selama ini kan Liga 2 menjadi ibaratkan selalu anak tiri kan. Nah, itu terobosan Pak Erik dengan mengganti nama Liga 2 mungkin untuk menyamaratakan ya seakan-akan gitu, Bang. Oke. Tapi gue udah lihat juga sebenarnya kemarin APPI juga menyayangkan ya kalau sebenarnya Liga 2 dihentikan karena akan ada polemik. Contohnya salah satunya beberapa pemain kayaknya udah mulai berkoar-koar nggak digaji ya. Iya, masalahnya pasti di situ. Lu tau nggak siapa pemain yang digaji? Yang lu tahu ada di media sosial? Udah, ini boleh disebutin doang. Ya kan di media sosial kan udah jadi makanan umum kan ibaratnya kalau gitu kan. Yang lu tahu dah. Mungkin Babila dulu sih yang saya takut. Pemainnya Persikap ya, banyak keluar-keluar ya. Oh, jadi kan Lila pemain Persikap Kabupaten Bandung ya, yang udah mulai berkoar-koar ya. Berkoar-koar karena emang udah lama dari Agustus kan ngakunya Bang, belum nggak digaji gitu kan. Iya, udah sampai pindah tahun Bang, belum digaji. Oh iya ya. Dari Agustus sampai sekarang gitu, makanya udah mulai kayak udah capek kayaknya pemainnya, jadi udah mulai. Ya sejauh ini emang baru itu doang sih yang berkoar-koar. Ya udah kita nggak usah bahas nanti malah aneh-aneh. Oke, kalau kritikan Liga 2 udahlah kelar, netizen udah tahu informasi Pak Erik. Sebenarnya blueprintnya Pak Erik juga cukup bagus ya buat Liga 2, operator baru nih, levelnya baru, legal dari November sampai bulan Juni, artinya kan jarak antara Liga 1 sama Liga 2 ini emang cukup jauh kan. Biasanya kan Liga 1 dimulai Juli tanggal 1, Liga 2 pertengahan Juli udah mulai kan, artinya benar-benar kayak anak tiri nih. Sementara kan ini kan Juli, Agustus, September, Oktober, November ada 4 bulan 5 bulan yang membuat Liga 2 mempunyai value-nya sendiri kan, artinya kan yang cukup bagus deh. Sekarang kritikan kedua buat Pak Erik Thohir ini datang dengan label pemain naturalisasi. Ini banget yang banyak dibicarain ya. Ini banyak dibicarakan. Jadi teman-teman bola supporter dalam Sarasehan kemarin juga dibahas pemain naturalisasi, bukan pemain keturunan ya. Pemain naturalisasi ini kayak semacam Mark Locke, Alberto Gonçalves, Victor Bonevo. Kalau nggak salah tuh ada 12 pemain naturalisasi di Liga 1. Nah, paling banyak itu Madura United. Madura United ada 4. Ada Alberto Gonçalves, Otavio Dutra, Liu Jun, dan Esteban Vizcarra. Setelah itu ada Persib Bandung dengan 3 pemain, Mark Locke, Ezra Walian, dan Iqbal Nevo. Beberapa klub nggak punya pemain naturalisasi nih, kayak Persija, Persita, Bayangkara, Sleman, Persik Kediri. Mayoritas nggak punya pemain naturalisasi nih. Nah, ada kebijakan baru nih kabarnya buat musim depan. 1 klub, 1 pemain naturalisasi. Nah, pemain naturalisasi kayak Mark Locke, Stefano Lillipali, Iqbal Nevo agak sedikit nggak kecewa karena kan mereka nggak dilibatkan dalam proses pengambilan pengaturan ini, regulasi barunya, hanya memikirkan ke manajemennya saja. Kalau Alif sendiri, pandangan dari pribadi Alif nih, lu melihatnya setuju nggak sih ada pembatasan pemain naturalisasi di setiap klub? Sebenarnya kalau bisa dilihat ada plus minusnya ya. Nah, kita bicara mungkin yang jadi pro kontranya mungkin
label apa yang dianggap oleh beberapa pemain naturalisasi adalah pelabelan bahwa mereka tuh beda. Mereka tuh dianggap beda oleh. Nah, maka itu menjadi masalah dengan dia di timnas boleh menjadi pemain timnas. Tapi kalau di klub disebutnya pemain naturalisasi. Nah, itu menjadi anggapan berbeda atau stigma yang mungkin dinilai buruk oleh para pemain naturalisasi. Namun di sisi lain kalau kita plusnya, Pak Erik sebenarnya ingin memberikan apa ya penyetaraan dan juga jam terbang terhadap pemain-pemain lokal juga ya Mbak ya. Nah di sisi lain seperti itu Bang, agar pemerataan juga ya tidak, dan juga ingin naturalisasi itu untuk kemajuan di timnas. Kalau misalkan dinumpuk di suatu klub itu kan prestasi untuk klub. Ya, betul. Nah, jadi dia ingin memberikan warna baru bahwa timnas itu naturalisasi itu untuk prestasi untuk timnas nasional, kepentingan nasional. Tapi pemain naturalisasi ini kecewa juga karena kuota pemain asing ditambah Will buat musim depan. Kabarnya jadi 4+1 paling 4+1. 4+1. 4+1, 4 itu bisa Asia, bisa non Asia ya. Iya. Satunya itu Asia Tenggara. Asia Tenggara, tanggapan lu gimana Will? Kalau aku sih ngomong tanggapan sebenarnya nggak terlalu urgent nggak sih Bang? Soalnya masalahnya nggak terlalu urgent langsung yang nambah 4+1 karena di penjelasannya sendiri di regulasi yang udah dibahas di Sarasehan itu tetap akan yang boleh main ketika pertandingan hanya 4. 4 Iya. aja kan? Ya masih hanya dengan 4. Jadi nggak begitu urgent kan Bang Iya. seharusnya kan? Tapi kenapa harus ada tambah +1 ini tadi? Ya itu juga menjadi pertanyaanku. Kemudian harusnya nggak terlalu urgent kan? Karena yang cuma maksimal di DSP harus cuma 4 doang. Ya kan? Ya kalau kita bicara dari kompetisi di Malaysia, di Thailand, mereka tuh sudah menerapkan itu Will. Udah menerapkan pemain Asia Tenggara, pemain Asia Tenggara yang bisa yang punya slot di kompetisi. Mungkin Indonesia berpikiran seperti itu. Masa Thailand ada, Indonesia nggak ada sih seperti itu kan. Mungkin yang mau juga. Tapi ada alasannya klub setuju dengan 4+1 ini karena sesuai dengan AFC kan Bang. Iya, AFC juga 4+1. Aturan AFC untuk apa nantinya kalau klub yang lolos main di klub kayak gitu kan, itu akan sangat membantu. Iya gitu benar. kan. Jadi sebenarnya ada alasan juga di balik apa regulasi yang ditambahin ada pemain tambahan kayak gitu kan. Ya mungkin teman-teman pemain keturunan juga pemain naturalisasi juga bisa tahu kan 4+1 juga agak sedikit membantu klub seandainya nanti lolos ke Piala AFC kan, artinya AFC. kan bukan sembarang. Dan di Liga 1 nanti juga hanya 4 pemain asing 4 doang pemain yang asing boleh doang yang bermain. boleh Satunya main, nggak bisa daftar, sama kayak di Liga Malaysia seperti itu juga, hanya boleh 4, satunya disimpan hanya buat latihan seperti ya biasa. Mungkin bisa backup kalau pemain cedera, buat untuk gantikan posisi itu. Nah seperti itu. Tapi kan kabarnya juga Liga 1 ini ada ini ya, berubah nama juga Lip ya. Jadi apa Lip? Liga 1 Indonesia. Indonesia ya? Liga Indonesia, kayak Liga Inggris, Liga Italia gitu namanya. Iya, Liga Indonesia. Biar apa? kalau kata Pak Erik itu biar kelihatan gitu loh. Indonesianya gitu. Oke, namanya Biar Liga kelihatan, Indonesia. Liga Indonesia, Liga 1, Liga 2, Liga Nusantara ya Mbak ya? Berarti nggak ada sponsor nih ntar? Apa ada tetap? Tetap ada Bang. Tetap ada ya. Kan tetap kalau Pak Erik kan ngomongnya tetap untuk value-nya kelihatan. Jadi ada nilai jualnya kan Bang. Kan kalau udah ngomong value nilai jualnya kan nggak mungkin nggak dijualkan dengan iklan kan nggak mungkin. Ya. Liga Indonesia ini musim depan akan dimulai Juli ya. Juli 2023 Iya, Juli. sampai April 2024. Berarti dikit-dikit April ini kelar Liga 1 musim ini ya. Iya. Mei, Juni, Juli 3 bulan ya. Waktunya mepet banget ya, bagi belum libur Lebaran. Artinya klub juga mempersiapkan tim sebaik mungkin ya. Nah, berarti artinya nggak ada Liga 2 lagi, berarti nggak ada Liga 1 degradasi ya? Nggak ada. Fik udah kan. Fik udah ya. Fik udah nggak ada kan untuk yang Aman dah tuh, ini. Barita Putra, Trans, AFC, Persik Kediri, ada lagi PSS Sleman yang lagi berjuang di zona bawah nih. Butuh mendapatkan 3 poin dan tenang aja, fokus sekarang buat musim depan aja. Sehingga jadi pelajaran lah musim ini lah ya. Terus setelah naturalisasi udah dikritik. Oh iya, belum lagi. Benernya pemain ini tadi Alif bilang naturalisasi ini karena jika melanggar HAM ya, hak asasi manusia. Bener nggak sih begitu? Betul. Karena kan harusnya punya hak yang sama ya, meskipun dia naturalisasi. Nah mungkin ada pandangan dari pemain naturalisasi bahwa dia tuh berbeda. Nah itu mungkin yang bisa mengarah ke melanggar hak asasi manusia ya, karena dia sudah menjadi WNI, namun kok ada masih dianggap dianggap gitu berbeda ya. dan padahal mereka juga membela untuk timnas Indonesia. Bahkan Beto juga nyindir kan di Siapa? Beto. Oh Beto banyak Ya. sebenarnya. Nyindir di media sosialnya dia kan udah nyebut kan
kalau dibilang pemain Indonesia atau pemain naturalisasi kayaknya udah lama ya, saya udah 16 tahun bela Indonesia gitu kan dia ngomong gitu. Udah 16 tahun kan dia bela Indonesia, itu saya masih disebut naturalisasi. Gonzales juga lebih lama sebenarnya. Makanya Masih main juga di Liga 2 ya. Oke. Tapi Pak Erik udah ngasih tanggapan belum sih terkait diskriminasi ini? Nah, udah. Nah, dia memberikan tanggapan dengan membantah bahwa Oh, bantah Pak Erik. bantah ini bukan masuk ranah diskriminasi. Nah, dia menanyakan di mana letak diskriminasinya. Karena Liga 1 kan masih boleh satu pemain naturalisasi. Nah, di sisi lain di Liga 2 pun boleh ada regulasi satu pemain naturalisasi. Jadi ada banyak pilihan atau peluang pemain naturalisasi untuk berkarir profesional di Liga Indonesia gitu, Bang. Nah, juga membantah dan di sisi lain juga mempertegas bahwa sebenarnya naturalisasi tujuannya bukan untuk klub ya. Justru untuk prestasi timnas Indonesia. Dia menegaskan ke situ. Jadi musim depan siapa yang akan keluar dari Persib Bandung nih? Bisa Marklock, bisa Ezra Walian, bisa Ibu Nevo kalau seandainya regulasinya diketok palu. Kan banyak pilihan sebenarnya kan Bang, Liga 2 kan sekarang boleh. Kalau kemarin kan enggak. Ya emang ada yang mau main di Liga 2. Iya sih. Iya sih. Liga 2 paling pemain naturalisasi Herman Jumafo. Iya. Lagi ya Gonzales. Itu dua enggak? Udah berumur kan? Hah? Yang udah berumur. Yang udah berumur, sementara yang masih muda kayak Ezra Walian. Pasti milih Liga 1 kan? Liga 1 mau gak mau angkat koper pindah klub baru. Iya. Ya kontrak di Persib diputusin atau enggak tetap di Persib dengan status pinjaman ke klub lain. Klub lain. Ya semoga aja Liga 2 bisa naik level Bang ya, apalagi dengan gebrakan ada Liga Nusantara maksudnya pelebelan itu. Jadi seenggaknya bisa mengangkat atmosfer di Liga 2 ya, semoga aja. Oke. Naturalisasi udah. Terus tadi Liga 2 udah nih kan. Nih, Liga 1. Format Liga 1 juga dikritik nih Pak Erick Thohir nih. Liga 1 format sebelumnya kompetisi full 34 pertandingan. Sementara sekarang juga tetap full 34 pertandingan, tapi ada Final Four. Final Four itu peringkat 1 sampai peringkat 4 diadu lagi di babak semifinal dan final hingga akhirnya menentukan siapa yang juara. Alif, Wiladoda, setuju nggak Wil dengan format baru? Nggak setuju Bang. Nggak setuju? Nggak setuju Bang. Coba bayangin Bang udah di atas terus tiba-tiba bisa turun lagi, dan aku mikirnya malah bisa nggak sih Bang ini dimainin match fixing dan lain sebagainya. Kalau Final Four biasanya kan Final Four kan mainnya kayak basket kan nih sih Bang. Iya kayak basket, kayak futsal. Kayak basket, futsal kayak gitu kan. Bisa dimainin nggak sih kayak gitu? Ya, malah yang menjadi pertanyaan saya. Ya tergantung klub, ya nggak tahu juga. Kayaknya makanya aku ya, aduh kenapa sih udah tertata rapi, kenapa malah dibuat lebih rumit kayak gitu kan? Kenapa dibuat lebih rumit? Nggak terlalu urgent juga. Yang penting seharusnya kan ditata terlebih dahulu gitu nggak sih Bang? Udah kemarin kan nggak ada masalah juga kan sebenarnya untuk sistem yang kemarin. Nggak ada Kan? Cuman kalau menurut dari pandangan gue ini lebih ke klub ini lebih bahkan dapat uang lebih banyak Leo. Iya. Klub setuju kan? Kalau nggak salah Pak Teddy ya, Lip ya. Pak Teddy bilang setuju dengan format itu kan, ada Final Four kan, artinya kan ada sebuah harapan. Gua rasa klub juga lebih bisa dapat value lebih tinggi kan. Dengan ada semifinal. Tapi bilang nggak setuju. Kalau Lip sebenarnya gimana Lip? Ya kalau saya sih berada di posisi tengah-tengah aja Bang. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Kita wartawan, kita harus tentuin. Oke siap. Sejatinya benar apa kata Mbak Wila tadi. Karena gini, kalau kita di posisi ini track, kita sudah di posisi pertama. Tapi tiba-tiba kita harus bermain di Final Four yang kita bakal bersaing dengan tim bawah lagi. Jadi kayak seakan-akan kita udah di atas, tapi kok kita bisa berpulang di bawah lagi. Gitu. Jadi tiba-tiba langsung turun lagi kayak gitu Bang. Jadi kan ya aku malah pikirnya lebih ke jeleknya ya mungkin ya. Langsung tiba-tiba bisa diatur nggak sih kalau benar-benar emang lah ini dia mau juara mau apa kan bisa diatur kayak gitu. Mungkin Pak Erick Thohir ini kan punya beberapa pandangan di sepak bola luar ya, kalau menurut gue yang nggak Pak Erick Thohir ini pernah waktu di Inter Milan di Italia mungkin dengan modelnya full kompetisi, tapi kan kalau kita lihat di Eropa Timur itu kayak di Liga Serbia, di Liga Polandia itu kayak gini formasi ada Final Four. Jadi 4 ke atas adu lagi buat juara, 4 di bawah adu lagi siapa yang degradasi. Ada tim papan klasemennya kayak gitu. Makanya kalau lo suka dulu Egy di Polandia atau Slovakia tuh dia berjuang bermain kadang-kadang supaya timnya nggak degradasi gitu sih. Mungkin Erick Thohir mana, tapi kalau bisa dibilang ini untuk ya hampir sama kayak dulu kali ya, wilayah barat wilayah timur diadu babak 8 besar, diadu lagi semifinal dan final ya semuanya balik ke zaman dulu lah. Bisa dibilang kemunduran, bisa dibilang kemajuan. Klub juga bisa dapat duit lebih banyak dengan ada subsidi seperti ini.
Oke, berarti intinya kalau gua pribadi ya gua ya pasti agak lebih capek nih klub nih. Bisa main sekitar 36 pertandingan ya. Iya, Akan lama juga klubnya. 38 gitu. Iya, dan finalnya kan ada di GPK ya, artinya ya Lip ya. Modelnya kayak Iya, Wembley dibuat, gitu ya, iya. kayak di Liga Inggris ya. Iya. GBK kan Tapi kan menjadi sebenarnya kalau kayak gitu kan kayak Amerika juga punya alasan karena emang negaranya luas gitu kan Bang. Indonesia mah nggak luas. Luas sih Bang, luas, tapi kalau dengan sistem seperti itu tadi kan lebih kayak ke ini enggak sih? Kayak Liga 3 biasanya, Liga 3, Liga 2 gitu kan Bang, per wilayah gitu kan. Iya. Jatuhnya dibuat jadi sistemnya kayak Liga 1 dibuat per wilayah kayak gitu lagi. Balik ya benar kamu ngomong bisa Wilayah kemunduran barat, juga wilayah kayak timur. gitu. Ya, tapi kan ya apapun yang dibikin Pak Erik, mungkin Pak Erik udah matang-matengin nih siapin nih. Ya kita harus terima aja lah seperti apa nanti. Mungkin ya gue sih berharap tidak ada perubahan format lagi ya Will. Dari awal kita wilayah barat, wilayah timur, terus full kompetisi, terus tiba-tiba berubah nama ke Liga 1, Liga 2, Liga 3, terus tiba-tiba berubah lagi ke Liga Indonesia. Artinya nggak ada sesuatu yang ditetapkan oleh PSSI. Mungkin ke depannya ada sesuatu hal yang baru yang bisa ditetapkan oleh PSSI supaya Liga ini nggak berubah-ubah lagi formatnya. Capek kalau dari pandangan gue seperti itu. Oke, itu adalah berarti ada 3 kritikan nih buat Pak Erick Thohir dari format Liga 1, Liga 2 dihentikan, dan juga naturalisasi. Mungkin itu aja sekian pembahasan yang gue bisa bahas sama Alif dan juga Wila. Gue sih berharap Pak Erick Thohir tetap semangat ya, walaupun kayaknya mukanya udah ngantuk kadang-kadang. Jelang Piala Dunia ya juga penuh cacian Bang sebenarnya yang katanya pengurangan venue juga. Oh iya, Erick Piala Thohir Dunia. menjadi sasaran juga tuh. Iya. Rame ya? Rame. Rame juga, ada Piala Dunia yang akan bermain dari ntar 20 Mei kan, venue-nya bisa dicoret atau gimana kan. Ya semoga Pak Erick Thohir tetap bersabar lah. Sehat lah. Tetap sehat, intinya sehat dulu lah. Sehat dulu, Sehat, bersabar. Kalau Pak Erick suka kayak gini kan, ya mantap. Lagi Sehat kan. dulu, Pak. Sehat Itu dulu Pak, yang penting jangan kelelahan, jangan kecapean, jaga pola tidur. Intinya tetap makan yang enak-enak lah. Ya, sepak bola Indonesia akan mengalir begitu saja. Sekian, terima kasih. Gua Hari, ini Alif dan Wila. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.